Tracing, testing, dan treatment terus dilakukan untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Testing sebagai jalan awal untuk mengetahui positif atau tidaknya seseorang terinfeksi virus COVID-19 atau tidak, karena virus COVID-19 memang sangat cepat menular. Saat ini ada 466 laboratorium pemeriksaan COVID-19 yang tersebar di seluruh Indonesia, dan sudah 90% dilakukan tes PCR dari target yang telah ditetapkan WHO. Jadi kalau ditanya sekarang Dr. Lula, ada berapa sih jumlah laboratorium yang masuk ke dalam jejaring laboratorium pemeriksa COVID-19? Iya. Saat ini yang tercatat di Litbangkes yang memiliki tupoksi untuk melakukan assessment, validasi. Karena lagi-lagi tadi dibilang, Betul. tidak semua yang mengajukan tiba-tiba di-approve, belum tentu. Iya. Karena setelah mengajukan akan dilakukan assessment di lapangan, Evaluasi apakah dulu ya. SDM-nya mumpuni, Iya. peralatan lab-nya juga cukup, biosafety, biosecurity di laboratorium apakah terjaga, Iya. ini akan di-assess. Saat ini kalau kita melihat angka total, memang ada 466 laboratorium pemeriksa COVID-19. Dan ini butuh diingat adalah bukan hanya di bawah satu kementerian saja. Ada 11 kementerian dan lembaga yang membawahi 466 laboratorium itu. Nanti dulu, kalau saya ngebayangin laboratorium, saya pikir di Kementerian Kesehatan. Ternyata ini ada 11 Bukan. kementerian. Maksudnya dari Betul. mana aja nih, Dokter? Ada yang dari BUMN, ada yang dari swasta, Kementerian Pertanian, Kementerian Agama. Ini semua berkontribusi untuk membantu dan masuk menjadi jejaring pemeriksa laboratorium. Baik. Itu kenapa akhirnya butuh waktu untuk setup juga. Dan tadi kalau kita lihat angkanya, Dr. Lula, sebenarnya ini yang juga harus kita pahami. Jumlah laboratorium di setiap provinsi ini berbeda di Indonesia. Ini nggak bisa kita samakan. Mungkin kalau kita lihat tinggi di Jawa Timur ada 78. Iya. Tapi geser sedikit ke NTB hanya tinggal 8 laboratorium. Jawa Tengah punya 34, di Riau ada 5. Nah, ini juga akan menentukan nih. Jadi nanti ketika berbicara testing, Iya. kita pahami dulu jumlah laboratoriumnya, apakah jumlah SDM-nya juga cukup, berapa banyak mesin PCR yang ada di sana, dan nanti terkait dengan ketersediaan logistik atau regen. Nanti akan kita bahas di belakangan apa aja sih sementara ini yang terjadi di jumlah Ternyata pemeriksaan nggak kita. imbang ya. Pertama tadi saya pikir, kalau misalkan provinsinya lumayan kaya akan lebih banyak. Ternyata tidak juga. Belum tentu. Kemudian juga jumlah penduduk tadi ya. Jumlah penduduk, Nggak imbang betul, juga nih ternyata betul. ya. Baik. Nanti kita akan masuk terkait dengan jumlah penduduk. Kita next dulu mungkin ya. Sekarang kita melihat skala nasional dulu. Oke. Sebelum saya bawa ke level provinsi yang lebih kecil, di level nasional ini adalah perjalanan kita nih dari bulan Juni sampai dengan bulan November. Dan kalau kita lihat jumlah pemeriksaan spesimen, kita berbicara spesimen dulu ya. Spesimen itu artinya satu orang bisa diperiksa lebih dari satu kali, karena kan untuk menentukan dia positif atau tidak, setelah dia terkonfirmasi positif juga harus dicek sembuh atau tidak. Nah, dari jumlah pemeriksaan spesimen ini di bulan Juni, ini rata-rata kita masih di angka 16.000, Dr. Lula. Per harinya diperiksa hanya 16.000. Bulan Juli naik menjadi 22.000. Oke. Kemudian bulan Agustus naik 23.000. Kemudian ini yang cukup tinggi sebenarnya di bulan September. Naiknya di angka 36.000. Baik. Kemudian bulan Oktober ini juga masih naik di angka 38, dan di bulan November masih naik di angka 39.000. Rata-rata jumlah spesimen harian yang diperiksa di Indonesia. Semua masyarakat diimbau untuk tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan ketat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.